Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Feranti dari kelas 21 ingin mempresentasikan teori administrasi, yaitu konsep kebijakan dan kebijaksanaan. Definisi kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dan lain-lain. Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Dengan perbedaan definisi tersebut, maka seharusnya dalam implementasinya juga berbeda. Definisi kebijakan publik. Menurut Kamus Administrasi Publik, Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah. Sedangkan menurut Thomas R. G., kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik juga meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Definisi kebijakan publik dikatakan bahwa dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah berorientasi kepada kepentingan publik dan merupakan tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Bentuk ideal kebijakan publik adalah suatu kebijakan untuk dilaksanakan dalam bentuk real, bukan untuk sekedar dinyatakan dan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri. Kebijakan publik dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu pertama, regulatory, yaitu mengatur perilaku orang. Kedua, distributif, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin. Ketiga, distributif, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu. Dan keempat, konstituen, yaitu ditujukan untuk melindungi negara. Jenis-jenis kebijakan publik. Menurut Nugroho, kebijakan publik dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum. Kedua, bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan. Dan ketiga, bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Sedangkan menurut Anderson dalam sumber Sono mengatakan bahwa jenis-jenis kebijakan terbagi, yaitu pertama, kebijakan substantif, yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, vs kebijakan prosedural, yaitu bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilakukan. Kedua, kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu, vs kebijakan regulatory, yaitu kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau masyarakat, vs kebijakan redistributif, yaitu kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketiga, kebijakan material, yaitu kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok
kelompok sasaran vs kebijakan simbolis, yaitu kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Dan terakhir, kebijakan yang berhubungan dengan barang umum atau public goods dan barang privat atau private goods. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan dalam mempresentasikan atau kesalahan dalam kata-kata, dalam mengucapkan kata-kata, saya Ayu Feranti mengucapkan mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.